Selamat sore dan shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Majelis Jemaat mengajak kita semua untuk berkumpul dan berhimpun di sekitar firman Tuhan melalui ibadah evangelisasi pada hari ini. Pelayan firman, pelayan ibadah, dan pengurus kelompok pelayanan 2 juga mengajak kita bersama untuk berdoa memohon kesembuhan bagi yang pertama Ibu Muwisumaga, yang kedua Bapak Pendeta Agus Andreas I, yang ketiga Ibu Habibu Salindeho, dan yang keempat keluarga Ponea Mareoli. Melalui ibadah evangelisasi ini juga kita hendak mempersiapkan ibadah kita di hari Minggu besok. Memulai ibadah hari ini, kami jemput kita sekalian untuk berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 457 ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tabisan dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan sejahtera dari Allah kiranya melingkupi saudara-saudara. Kuperlukan juru selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Lalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Jemaat silakan duduk. Kita akan membaca Alkitab. Kita siapkan pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan yang ke-24.
Kita siapkan bacaan kita sore hari ini, Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Sebelum kita membaca, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami sekeluarga. Badai dan gelombang kehidupan selalu dan terus mengancam kehidupan kami. Namun setiap kali kami bertemu dengan firman-Mu, kami menjadi kuat dan kokoh dalam iman dan pengharapan. Oleh karenanya, ya Tuhan, berkenanlah kiranya Engkau menyatakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Allah pada sore ini. Berilah kepada hamba-Mu hikmat untuk beritakan kehendak firman Tuhan. Berilah pula kepada jemaat-Mu kuasa untuk melakukan kehendak firman-Mu demi Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bunyinya demikian, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegihan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serta segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebesaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafasnya untuk menyesatkannya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, pemuda serta anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Renungan kita pada sore hari ini terambil dalam pembacaan kita tadi, yakni pada pasal yang ke-24. Efesus 4 ayatnya yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu serta pemuda, adik remaja dan sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika ada yang bertanya apakah seorang mantan narapidana yang bertobat bisa dikatakan manusia yang kudus, maka di dalam Tuhan jawabannya adalah ya. Benar, seorang yang pernah melakukan kesalahan lalu berbalik kepada Tuhan, maka kehidupan selanjutnya akan dikuduskan oleh Tuhan. Dalam bacaan hari ini,
Paulus menasihatkan jemaat Efesus untuk pertama, hidup bersatu dan melayani sebagai tubuh Kristus, yaitu jemaat. Yang kedua, memanfaatkan karunia-karunia khusus yang telah diberitakan Roh Kudus kepada mereka dalam rangka membangun persekutuan jemaat. Mengingat mereka tentang berbagai hubungan antara warga jemaat dan bagaimana mereka sebagai anak-anak terang yang siap memerangi kejahatan, yaitu hidup yang selalu berpadanan dengan panggilan Tuhan baginya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik remaja dan sekolah minggu, demikianlah bagi kita sekarang ini. Hidup kita sudah dimerdekakan dari kehidupan yang lama penuh dengan dosa. Maka saat ini jangan lagi kita mau dibelenggu oleh dosa-dosa itu. Dosa perseteruan karena dikuasai oleh setan, rivalitas. Dosa lesu bekerja karena dikendalikan oleh setan, kemalasan. Dosa fitnah karena dikuasai oleh setan, pemecah belah dan sebagainya. Seorang yang dibaharui posisi hidupnya di hadapan Allah seharusnya tidak lagi berseberangan dengan kebenaran. Mengapa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk merubah posisi hidup kita, Allah melakukan tindakan pembenaran terlebih dahulu, yaitu membenarkan atau menjadikan benar hidup kita dengan cara mencurahkan darah pembasuhannya, sehingga kita tidak lagi dilihat salah oleh Allah. Hidup kita yang lama ada di seberang kehidupan yang sekarang. Jangan lagi kehidupan lama di seberang sana dibawa ke kehidupan yang baru di tempat yang sekarang ini. Segala sesuatu yang lama jika dibawa ke dalam kehidupan yang baru hanya akan menjadi pijakan bagi si iblis. Segala bentuk kejahatan dan kekejian di hadapan Tuhan hanya akan melukai diri kita sendiri, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Pesan ayat 2 berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak, Ibu, saudara, saudari, adik-adik remaja dan anak-anak sekolah minggu, hidup yang berpadanan dengan panggilan Tuhan berarti hidup sebagai citra Allah atau segambaran dengan kehendak Allah, bukannya bertentangan dengan itu. Maka sebagai citra Allah yang merupakan anggota tubuh Kristus dianugerahkan Roh Kudus, kita harus memasuki kehidupan yang baru yang penuh dengan tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nats hari ini berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Apakah manusia baru yang dimaksudkan dalam bacaan kita hari ini? Yang pertama, manusia yang baru tidak mendukakan hati Tuhan dalam kehidupan, berarti sudah berhasil membuang manusia lamanya yang penuh perbuatan dosa. Yang kedua, hidup tetap kudus, tidak lagi membawa manusia lama kita ke dalam kehidupan manusia yang baru. Yang ketiga, jangan mengutamakan kesalahan yang pernah membuat kita menjadi manusia yang bercela. Tuhan tidak menghendaki hidup kita penuh dengan celah dan noda. Ada pepatah yang mengatakan di kalangan masyarakat Yahudi yang berkata, hanya keledai bodoh yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Yang keempat, selalu dan senantiasa
merawat hubungan dengan Tuhan dan sesama dengan tidak menghilangkan pengharapan untuk melanjutkan kesaksiannya bagi kemuliaan Tuhan dan sukacita hidup bergereja. 5. Kokoh dan teguh imannya sekalipun badai kehidupan menerpanya berkali dan berulang, karena pengharapannya seperti batu karang yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, secara khusus kepada saudara sepersekutuan yang sudah terpilih sebagai penatua dengan tugas khusus untuk persekutuan Bapak Jemaat, persekutuan perempuan Jemaat, dan persekutuan pemuda Jemaat di Jemaat GKST Immanuel Parigi. Tuhan membasuh kita dan menjadikan kita milik kepunyaannya. Jangan biarkan iblis menghancurkan hidup kita, masa depan kita yang penuh anugerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman-Mu pelita dan apa saya seterusnya. Sebagai suluh pada jalanku, firman Tuhan menerangi jalanku, firman Tuhan pelita hidupku. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Bagi setiap kita yang hendak memberikan persembahan syukur, dengarkan tuntunan firman Tuhan menurut 1 Tawarik 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ku heran Allah mau memberi. Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram.
meyakinkan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas penyertaan serta pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih dan sayang-Mu kepada kami selalu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan dan kerja kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh rasakan, boleh beraktivitas hanya karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, jika pada sore hari ini Kau sudah perkenan kami kembali, keluarga lepas keluarga, untuk beribadah memuliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Itu semua ya Tuhan, oleh karena pergumulan silih berganti dalam kehidupan kami. Wabah virus pandemi COVID-19 merajalela di sekeliling kehidupan kami. Tapi kami yakin dan percaya sungguh, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami di dalam kami menapaki kehidupan kami setiap hari dan setiap saat. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk memerintah bangsa dan negara kami, serta para dokter, para perawat yang bekerja sama untuk pemulihan virus COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan mau menolong mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan, agar apa yang mereka kerjakan itu berkenan kepadamu. Tuhan Allah yang di surga, tadi kami telah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kiranya Engkau mau tanamkan dalam hati dan iman kami masing-masing, agar itu boleh kami praktik dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami boleh berhasil ya Tuhan, menjadi manusia baru yang takut akan Tuhan dan tetap memuliakan akan Dikau. Dari tempat ini ya Tuhan, kami mendukung keberadaan kehidupan keluarga-keluarga serta Bapak Ibu yang sekarang ini dalam keadaan sakit. Yang telah disebutkan oleh pemandu acara tadi. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati agar mereka boleh pulih dengan sempurna hanya karena Tuhan menolong mereka. Tuhan Allah yang di surga, kami berdoa kepadamu untuk persembahan kami. Mari kiranya Engkau berkati agar itu boleh kami pakai di dalam pelayanan di Jemaat Immanuel Parigi. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga kami masing-masing, dalam tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati agar itu boleh membawa berkat dalam kehidupan di keluarga kami masing-masing. Kami mendukung dalam doa akan pendidikan anak-anak kami, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, bahkan di perguruan tinggi. Mari kiranya Engkau berkati Tuhan, agar apa yang mereka rencanakan dan cita-citakan boleh berhasil karena Engkau bersama dengan mereka.
Tuhan Allah yang di surga, seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami tidak bisa tuturkan satu demi satu. Semua jalan kami serahkan ke dalam tangan yang punya kasih. Kiranya Engkau mau memberkati semuanya itu. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini kepadamu. Amin. Pengutusan dan berkat. Diundang jemaat sekalian untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, adik-adik remaja dan anak sekolah minggu, dengan mengucap syukur kepada Allah, kita akan akhiri ibadah evangelisasi ini. Pesan firman Tuhan hari ini, hiduplah sebagai manusia baru yang bermartabat dan dikuduskan untuk kemuliaan Allah. Kuduskanlah senantiasa kuasa dalam Tuhan hidup kita, maka kita akan menjadi umat pengasihan-Nya. Terima kasih berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Ibadah telah selesai, kami kembalikan kepada pemandu acara. Aduh, kenapa sokong selip? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita menjalani hari-hari hidup, terutama dengan mempersiapkan kita untuk merayakan hari Minggu pada besok hari. Atas nama Majelis Jemaat, pelayan firman, dan pelayan ibadah, saya menyampaikan selamat sore dan shalom. Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia